kemudian ya kecuali nanak nasi, barang mesin kopi, barang yang lain-lain, atau mungkin nyetrika di pantai gitu ya. Intinya silakan digunakan, tidak lebih dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Dul Teknik. Kali ini saya akan mereview sebuah ide ya, sebuah produk yang kemudian berawal dari sebuah ide. Kalau kita menggunakan mobil listrik itu kan ada fitur V2L. V2L itu Vehicle to Load. Nah, motor listrik apakah memungkinkan kita munculkan fitur tersebut, V2L tersebut? Maka jawabannya adalah sangat memungkinkan. V2L itu apa sih? V2L atau Vehicle to Load itu adalah memanfaatkan baterai yang terpasang di motor listrik kita, dimanfaatkan untuk load ringan, beban, apakah itu sekedar penggiling kopi, apakah sekedar lampu penerangan, atau kebutuhan lain, semisal kita mau camping ya, menggunakan motor listrik, kita ke pantai, kemudian di malam hari kita butuh penerangan atau butuh listrik ringan, nah bisa menggunakan V2L. Konsepnya kan sederhana banget ya, sudah ada baterai, tinggal ditambahkan inverter. Tetapi yang akan saya tunjukkan kali ini, karena kita sudah mencoba beberapa inverter ya. Yang pertama yang cukup viral itu kan inverter yang model begini. Inverter model begini ini di pasaran sangat umum, tetapi teman-teman jangan terjebak dengan spek, karena kalaupun di sini tertulis 1000 watt, pernah kita coba 1000 watt itu kita siksa hanya realnya sekitar 200 watt. Bisa sih tembus sampai 300 watt, tapi ketika continue itu overheat. Nah, kemudian ada lagi yang lain, ini ya, tapi kalau ini wattnya besar, 3000 watt. Nah, tetapi sekali lagi jangan terpacu ke angka ini. 3000 watt ini ya anggap saja hanya sekitar 800. Yang ini 800 atau mungkin bahkan di bawahnya ya. Yang ini dia 1000 watt ya anggap saja aman, hanya sekedar untuk 200. Nah, kemudian yang akan kita tes kali ini adalah, ini saya taruh dulu. Ini dia. Ini sebetulnya kalau di supplier ya barangnya mirip-mirip ya, cuman kita pilih produk ini, salah satunya displaynya cukup menarik. Ini adalah inverter. Kalau teman-teman beli nanti yang didapat ada satu unit inverternya, kemudian ada kabel kabel ke baterai, tetapi disediakan soketnya menggunakan soket C13. Maka ini cocoknya adalah dipasangkan ke motor listrik yang colokan chargernya itu adalah standar C13, misal kayak Uwinfly, kemudian beberapa seri lainnya, umum banget soket begini. Nah, kemudian yang akan kita tes kali ini, ini dulu yang didapat, ini ada buku petunjuknya juga ya, sama ada lembar QC-nya. Nah, sudah kita siapkan sebetulnya untuk unit-unit yang paling banyak dibutuhkan di pasaran, kan rata-rata unitnya itu menggunakan 72 volt dengan soket charger M23. M23 itu ada di mana saja sih? M23 itu ada di Polytron Foxar, Polytron Fox S, kemudian Gesit G1, kemudian mungkin konversi ya, dan lain sebagainya. Konversi yang ada di depan kita ini, salah satunya ini menggunakan soket charger M23. Maka sudah kita siapkan. Inverternya cukup simpel ya, dari segi bentuk juga bisalah masuk ke bagasi. Dan ini sudah kita siapkan kabel konverter menggunakan M23. Maka bagaimana cara kerjanya? Simpel sekali. Ini posisi off dulu sebelum kita hubungkan. Nah, ini tadi habis dipakai sempat ya, jadi masih tersimpan. Kita off-kan dulu. Kita posisikan off. Semisal kita pergi nih camping, kemudian ke pantai, kita memanfaatkan unit ini untuk penerangan. Sedangkan penerangannya butuh listrik 220. Nah, maka bisa pakai ini. Ini tinggal taruh di sini. Kemudian ini ditancapkan ke colokan charger. Oke, sesimpel ini ya. Kemudian kita untuk menguji menggunakan ini blower 2000 watt. Kita akan coba siksa yang klaimnya. Nah, klaimnya berapa watt sih? 800.
klaimnya 800 watt, tapi saya sangat yakin ini tidak tembus sampai real 800. Sama seperti yang dijual di pasaran 1000 watt, ternyata dia hanya tembus di 200 watt. 3000 watt ternyata hanya sekitar 700-an watt misal continue-nya ya. Nah, kita buktikan. Yang ini dia mampu berapa watt. Nah, ini kan sudah terhubung. Maka tinggal kita nyalakan. Ini sudah nyala. Kemudian kalau sudah nyala begini, maka ini output sudah keluar tegangan 220 volt AC. Silakan teman-teman bisa manfaatkan untuk kebutuhan apalah yang kira-kira banyak dibutuhkan, tentunya kebutuhan ringan. Nah, kali ini akan kita buktikan sebetulnya dia mampu berapa watt. Sebelum ke sana saya tunjukkan dulu tampilannya nih. Tampilannya di sini ada tampilan voltnya, ada LCD-nya ya. Dia 74,2 volt, kemudian 0 watt itu bebannya, tegangan output 222 volt, kemudian temperatur 38 derajat Celcius. Ini karena tadi sempat kita gunakan, tentu temperatur ruang kan sekitar 30-an ya, jadi ini masih agak naik. Kemudian 50 Hz. Nah, 50 Hz ini menunjukkan bahwa betul-betul pure sine wave sesuai judulnya. Kemudian ini ada indikator untuk beban, yang ini indikator untuk baterai. Sekarang kita buktikan, kita kasih wattmeter, kemudian kita matikan, kita sambungkan ke beban. Oke, kemudian saya setting minimal dulu, ini di angka 1, kemudian saya nyalakan blowernya. Nah, ini blower sudah hidup nih. Ini blower sudah hidup, hangat. Cuma dia masih pada posisi 1. Coba kamera kelihatan nggak di sini? Dia performnya baru di sekitar 99 watt. Kalau di sininya itu 93 watt. Ada selisih pengukuran sedikit lah ya. Kita anggap yang valid yang ini aja deh. Jadi ini kan pengukuran real outputnya. Sekarang coba kita naikkan pelan-pelan. Kita naikkan dari angka 1 ini. Kita naikkan ke langsung ke 3 deh. 3 ini dia sedot berapa watt? Ternyata 123 watt. Kemudian naikkan lagi 4. Dia di 183 watt. Kemudian misal kita matikan, ini contoh saja ya, kita matikan, kemudian kita hidupkan kejut. Ini kan kejut ya, kondisi nyala langsung ada beban, protek enggak dia? Tuh ternyata langsung on. Nah, berarti ini satu kelebihan lagi ya, dia langsung on dan langsung di 187 watt. Kita naikkan lagi 5, kemudian kita lihat 247 watt. Kita naikkan lagi, pokoknya sampai ini mati, sampai ini tidak mampu. Kelihatan ya di kamera ya, angka di sini dan angka di sini. Kita naikkan lagi ke 6. 6 dia tembus berapa watt? 275 watt. Nah, ini cukup lama ini. 7. 300 watt. Lumayan ini. 300 watt, tapi di sini sudah mulai turun voltasenya. Coba lihat. 205 volt. Artinya dia voltasenya sudah mulai turun. Tapi nggak apa-apa. Berarti ini kemungkinan di sekitar 300-an watt. Coba kita lanjut lagi, dikit lagi naikkan. 305 watt, kita naikkan lagi. Nah, oke. Nah, di sini kelihatan error 1. Kamera kelihatan ya? Sudah error 1. Artinya apa error 1? Kita matikan. Error 1 ini artinya sudah overload. Nah, kemudian kita kembalikan ke 0, kita nyalakan lagi. Nah, dia on lagi. Berarti kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya inverter ini mampunya hanya di 300 berapa tadi? 315-an ya. Sekarang coba kita langsung ke 300 watt. Tadi 300 watt di angka 7 ya. Langsung ke 7. Set. 7. Nah, 300 watt. Oke ya, ini sudah 300 watt. Kan pasti akan bertanya, berbahaya nggak buat unit? Berbahaya nggak buat soket? Dan lain sebagainya. Bahaya atau tidaknya itu kan tergantung arus yang mengalir ke sini berapa. Kemampuan soketnya berapa. Ini M23 kemampuannya
katakanlah 40 sampai 50 ampere deh. Sekarang kita cek berapa arus yang mengalir di sini. Ngeceknya di mana? Bisa melihat ke sini. Nah ini, kebetulan unitnya kan ada, sudah saya pasang nih displaynya. Nah, di sini muncul hanya berapa? 2,8 ampere kelihatan ya. 2,8 ampere ini yang kecil ini. Ya 3 ampere lah, ini 3,3 naik. Naik turun di antara 3,3 dan 2,8. Artinya 3 ampere itu sangat ringan dan tidak bakal merusak soket. Apalagi khawatir baterainya cepat habis dan lain sebagainya. Ya baterai berkurang ya konsekuensi yang digunakan. Tetapi tidak menyiksa baterai, tidak merusak soket, dan tidak perlu kita kemudian terlalu khawatir begitu ya, karena arusnya kecil sekali. Dan ini continue lama loh ini. Ketika temperaturnya naik, otomatis kipasnya berputar. Oke, ini lama loh ini. Nah, ini panas ini. Dia 300 watt continue. Temperaturnya aman, kipasnya sudah nyala. Sekarang kita buktikan lagi, overload lagi. Kita overload lagi, kita putar. Kita naikkan sampai dia error 1 lagi ya. 315 belum, oke. 322 dia baru kan. Error 1. Sekarang kita simulasikan tanpa mematikan unit, tetapi menurunkan loadnya saja. Apakah dia akan on otomatis? Kita turunkan. Nah, ternyata dia akan hidup secara otomatis. Artinya, proteksi di dalam inverter ini dia berfungsi dengan baik. Oke, jadi kesimpulan untuk pengujian kali ini, inverternya tertulis 800 watt hanya aman di sekitar 300 watt. Meskipun tadi tembus 320 watt ya, tapi ya amannya 300-an watt saja lah. 300 watt itu bisa buat apa sih? 300 watt kalau buat lampu ya sudah terang banget. Lampu kan 10 watt aja udah terang sekali. Ini di atas ini berapa? Ini 15 watt. Kemudian kalau camping itu kebutuhannya apa namanya mesin kopi itu kan nggak sampai 300 watt. Kemudian ya kecuali nanak nasi, barang mesin kopi, barang yang lain-lain, atau mungkin nyetrika di pantai gitu ya. Intinya silakan digunakan, tidak lebih dari 300 watt. Nah, mungkin sekian review singkat kali ini tentang inverter V2L ala-ala motor listrik. Karena saya yakin teman-teman pasti bakal kepikiran di rumahnya misal sering mati lampu, atau sering pergi ke daerah-daerah terpencil. Bahkan menariknya ini bisa jadi ide yang cemerlang ketika terjadi darurat kebencanaan. Kenapa terjadi darurat kebencanaan ini jadi ide cemerlang? Teman-teman kan motor listriknya baterainya udah gede-gede banget ya. Polytron Fox-R 52Ah 3,3 kWh kan. Kemudian unit-unit yang lain juga rata-rata kan lebih dari 2 kWh. Terjadi misal suatu saat terjadi bencana atau terjadi kedaruratan, tinggal bawa motor listriknya, bawa ini bisa digunakan untuk apa? Kalau di darurat kebencanaan itu kan pertama darurat air, yang kedua darurat komunikasi, dan kedua-duanya membutuhkan listrik. Nah, maka untuk pompa air yang di bawah 300 watt bisa menggunakan ini. Kemudian apalagi tadi komunikasi, bisa jaringan-jaringan internet dan lain sebagainya, suplainya juga bisa menggunakan ini. Baik, mungkin itu konten singkat kali ini. Kita cuman iseng-iseng saja. Nah, nanti di marketplace mungkin sudah mulai banyak nih orang-orang yang jual inverter ini. Kalaupun teman-teman membutuhkan, kita cantumkan link ordernya di deskripsi. Baik, itu sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa memunculkan ide-ide liar teman-teman semua untuk bisa memaksimalkan motor listrik yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.